Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Febrianti dari kelas B Manajemen akan menjawab pertanyaan ujian akhir atau UAM Manajemen. Soal yang pertama yaitu bagaimana pengertian dari manajemen dan mengapa manajemen perlu dipelajari. Jawabannya yaitu secara universal, manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non-profit. Manajemen perlu dipelajari karena sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan sekelompok atau sebuah organisasi, sehingga proses manajemen tersebut dapat terstruktur demi mencapai tujuan dan meraih keberhasilan perusahaan. Soal nomor 2. Manajemen pada dasarnya memiliki fungsi atau function dan alat atau tools manajemen. Tuliskan dan jelaskan menurut pendapat saudara dan bagaimana penerapan pada perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perencanaan pada perusahaan kecil. Yang pertama, menentukan target pasar. Yang kedua, membuat promosi atau iklan. Yang ketiga, menentukan modal. Yang keempat, menentukan harga. Organisasi perusahaan kecil, yaitu menempatkan karyawan sesuai skill di bidangnya. Yang ketiga, actuating, melaksanakan tugas masing-masing karyawan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, controlling, mengontrol kegiatan atau keluar masuknya uang secara terstruktur. Dan alat-alat perusahaan kecil, yang pertama yaitu market. Peningkatan bangunan, serta diharuskan bisa untuk tetap terdepan dari perusahaan lain. Yang kedua, money. Setiap bisnis membutuhkan biaya, baik itu untuk bahan baku atau gaji karyawan. Yang ketiga, man. Mempunyai tenaga kerja atau SDM dengan skill yang bagus. Yang keempat, materials. Mempunyai bahan baku yang bagus dan berkualitas. Yang kelima, mesin. Alat yang dipakai harus sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Yang keenam, metode. Proses pelaksanaan harus tepat waktu. Dan contoh fungsi pada perusahaan besar yaitu pertama, planning. Menentukan target pasar dengan lebih luas. Membuat promosi atau iklan harus dikembangkan. Menentukan modal yang pastinya jauh lebih besar. Menentukan harga produk. Kedua, organisasi. Menempatkan karyawan sesuai skill di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, actuating. Melaksanakan tugas masing-masing karyawan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, controlling. Mengontrol kinerja karyawan, mengontrol keluar masuknya uang. Dan alat manajemen dalam perusahaan besar yang pertama yaitu market. Peningkatan bangunan atau membuat cabang harus bisa untuk tetap terdepan dari perusahaan lain, bahkan harus bisa terdepan dari perusahaan luar wilayah. Yang kedua, money. Peningkatan biaya untuk bahan baku atau gaji karyawan. Yang ketiga, man. Mempunyai tenaga kerja atau SDM-nya punyai skill bagus serta hebat dalam bidangnya. Yang keempat, material. Mempunyai bahan baku yang bagus dan berkualitas. Yang kelima, mesin. Alat yang dipakai harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keenam, methods. Proses pelaksanaan harus tepat waktu. Nomor 3, seorang leader pada prakteknya masih tergantung pada tingkat mana leader itu berada. Apakah pada tingkat top management, middle management, lower management? Bagaimana pendapat saudara apabila pernyataan tersebut dihubungkan dengan kemampuan memimpin dan kemampuan teknis? Jawabannya yaitu yang pertama, kemampuan memimpin dan kemampuan teknisi top manajemen. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkatan lainnya. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Yang kedua, kemampuan memimpin dan kemampuan teknisi middle management. Manajer tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis, kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual. Yang ketiga, lower management atau line management. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional.
kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Soal nomor 4, bagaimana proses penyusunan rencana yang efektif dan efisien? Jelaskan secara singkat dan berikan contohnya. Berikut ini adalah urutan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan yang sangat penting untuk dipelajari. Ini bertujuan agar rencana tersusun lebih sistematis serta efektif dan efisien. Yang pertama, menentukan tujuan dari program kerja. Dengan mengetahui apa yang menjadi tujuan dan target kerja, kamu akan lebih mudah menyusun program kerja. Yang kedua, tetapkan tolak ukur pencapaian. Misalnya saja, ketika ingin membuat situs, cobalah untuk mencari tahu apa yang menjadi tolak ukur situsmu dikala sukses. Yang ketiga, menetapkan tenggat waktu yang pasti, sehingga tim dapat memprioritaskan proyek yang penting diutamakan terlebih dahulu. Yang keempat, mengerjakan bersama tim dan berkomitmen atas program kerja tersebut. Yang kelima, menetapkan anggaran. Tips terakhir dalam menyusun program kerja adalah menetapkan anggaran dengan merinci biaya-biaya dari setiap tujuan dari masing-masing tim. Upayakan agar setiap proyek yang dilakukan sesuai anggarannya masing-masing. Ingat, rencana kerja yang bagus berisi transparansi dana yang terperinci. Contohnya yaitu, jika kita ingin membangun toko sepatu, kita harus memikirkan tentang tenaga kerjanya untuk membangun toko, mengatur waktunya kapan toko itu dibangun dan selesai dibangun, rincian biayanya untuk membuat toko, dan berapa banyak bahan material yang dibutuhkan, serta letak yang akan dibangun dan diusahakan harus strategis. Soal nomor 5. Manajemen strategik tidak terlepas dari visi dan misi, serta penilaian dari analisis SWOT. Bagaimana pengertian secara singkat dari ketiga hal tersebut dan berikan contohnya aplikasi pada daerah Anda masing-masing. Yang pertama, pengertian visi atau vision adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam waktu jangka panjang, umumnya dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih lama. Pernyataan visi ini menggambarkan bagaimana perusahaan akan terlihat di masa depan dan harapan atau impian perusahaan untuk masa depannya, serta menetapkan arah yang jelas untuk perencanaan dan pelaksanaan strategi tingkat tinggi perusahaan. Visi sebuah perusahaan juga memiliki pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya perusahaan. Yang kedua, pengertian misi atau mission. Pernyataan misi menentukan lini bisnis yang dijalankan perusahaan dan mengapa bisnis itu ada atau apa tujuannya. Setiap perusahaan harus memiliki pernyataan tujuan yang tepat untuk membuat orang bersemangat tentang apa yang dilakukan perusahaan dan memotivasi mereka untuk menjadi bagian dari organisasi. Pernyataan misi juga harus menentukan strategi perusahaan dan biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga, pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis sederhana tetapi memiliki peran besar dalam mengembangkan strategi bisnis yang menguntungkan. SWOT itu sendiri adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek utama dari sebuah bisnis yang meliputi keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Contoh visi, misi, dan analisis SWOT Alfamart. Karena di daerah saya terdapat Alfamart, jadi saya menjadikan Alfamart sebagai contoh. Yang pertama, visi Alfamart, yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Kedua, misi Alfamart yang pertama yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh-kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Yang keempat, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, analisis SWOT Alfamart. Yang pertama, strength atau kekuatan. Sudah memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia sehingga mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Sejumlah gerai Alfamart yang terletak di wilayah komersial buka selama 24 jam.
adanya kartu anggota pelanggan Alfamart yang diluncurkan sejak tahun 2005, yaitu kartu Aku. Dengan menggunakan kartu Aku, pelanggan dapat menikmati bonus maupun diskon khusus. Memberikan ketersediaan lapangan kerja bagi siswa-siswa lulusan SMA atau SMK. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Berbagai daerah kurang mengenal Alfamart karena kurangnya promosi. Produk-produk yang dijual kurang lengkap dan hanya tersedia kebutuhan-kebutuhan pokok. Produk-produk ruang yang relatif sempit dan kurang nyaman. Tidak tersedia toilet di sejumlah gerai Alfamart. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Masih terdapat beberapa daerah yang potensial. Dengan adanya perdagangan bebas, maka peluang pengembangan franchise akan semakin besar. Adanya situs resmi belanja online bagi pelanggan Alfamart untuk memudahkan mereka belanja kebutuhan secara online tanpa perlu repot mengunjungi gerai Alfamart. Alfamart menyediakan jasa untuk pemesanan tiket kereta atau pesawat tanpa harus mengantri di stasiun atau bandara. 4. Threat atau ancaman. Jarak antara kompetitor terlalu dekat. Ancaman perda tentang kemajuan UKM tradisional. Karena banyaknya pesaing, akan sulit untuk membangun brand image di benak konsumen. Soal nomor 6. Setiap organisasi pasti memiliki sasaran atau goals yang ingin dicapai. Bagaimana organisasi dalam membuat rencana sasaran agar dapat dicapai dengan baik? Jawaban yang pertama adalah spesifik atau khusus. Saat kamu memiliki target atau rencana, kamu perlu menetapkan target yang spesifik. Buat target secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan dengan baik. Artinya, suatu target yang secara khusus bukan target yang dapat ditentukan secara umum. Yang kedua, measurable atau terukur. Apabila kamu sudah menentukan tujuan secara spesifik, maka langkah selanjutnya adalah mengukur progres dari tujuan spesifik yang sudah kamu buat. Apakah kita bisa melihat kita semakin dekat dengan tujuan atau tidak? Guna dari adanya measurable juga untuk melihat dan menentukan langkah selanjutnya dari fakta-fakta yang sudah ada. Yang ketiga, achievable atau dapat tercapai. Pada poin ini, kamu juga perlu mengetahui bahwa target yang telah kamu tentukan tersebut dapat dicapai. Achievable artinya target ini tidak boleh terlalu mudah, tetapi juga tidak boleh terlalu sulit. Yang keempat, relevan atau sesuai. Saat kamu membuat target, kamu perlu memilih target yang relevan. Artinya, jika target tersebut tercapai, target tersebut tentu akan memiliki dampak terhadap yang lainnya. Yang kelima, time bounds atau batas waktu. Jika kamu memiliki tujuan, tentunya kamu harus menetapkan batas waktu dalam mencapai tujuan atau goals milikmu itu. Batas waktu ini yang realistis diperlukan agar dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber dana yang diperlukan sedini mungkin. Soal nomor 7. Bagaimana pendapat saudara tentang menangani masalah dalam organisasi, baik untuk masalah yang berjangka pendek dan masalah berjangka panjang? Berikan contoh. Adapun langkah menangani masalah berjangka pendek dan panjang sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Anda perlu fokus pada apa yang menjadi masalah inti dan mencari tahu segalanya secara rinci. Seringkali hanya menganalisis permasalahan sekejap saja, sehingga tidak bisa mengetahui penyebab suatu permasalahan dengan benar. Untuk mendefinisikan permasalahan secara tepat, Anda perlu membedakan antara fakta dan pendapat. Yang kedua, mengembangkan alternatif solusi. Curhat pendapat atau brainstorming merupakan cara yang paling populer untuk memunculkan beragam gagasan. Semakin banyak kemungkinan dapat Anda munculkan, semakin baik peluang Anda untuk mendapatkan solusi yang bagus. Yang ketiga, evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi pilihan solusi alternatif, Anda juga perlu melakukannya secara hati-hati. Maksudnya, jangan sampai Anda mempertimbangkannya secara bias, sehingga solusi alternatif yang dihasilkan bisa saja sebenarnya tidak cocok dengan permasalahan yang ada. Nomor 4. Pengambilan keputusan melalui konsensus. Pengambilan keputusan secara konsensus bukan berarti setiap orang harus senang dengan keputusan yang diambil. Bukan berarti bahwa setiap orang juga harus dapat menerimanya. Tapi ini masih lebih baik daripada mayoritas yang membuat keputusan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sikap kelompok. Nomor 5. Melakukan tindakan.
Kini saatnya Anda menerapkan solusi yang sudah terpilih untuk memecahkan permasalahan yang ada. Akan tetapi, bukan berarti menerapkan solusi telah menandakan bahwa permasalahan dapat selesai begitu saja. Perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat agar mereka bisa meninjau bersama apakah permasalahan yang ada sudah benar-benar terselesaikan atau belum. Contohnya yaitu, misalkan, konflik kepemimpinan. Para pemimpin seringkali diharapkan untuk turun tangan dan menyelesaikan konflik. Tetapi bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konflik? Hal ini dapat terjadi terutama jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak diperlengkapi dengan pelatihan. Tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Kasus seperti ini biasanya ditemukan dalam perusahaan berukuran sedang atau besar. Cara penyelesaiannya yaitu HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tersebut sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia atau SDM sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasi antar manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang gunakan sesuai dengan budaya, tempat kerja, dan nilai perusahaan. Soal nomor 8. Pada tahap pertumbuhan organisasi memiliki 5 tahapan. Tuliskan dan jelaskan secara singkat serta beri contoh aplikasinya. Tahap yang pertama yaitu kreativitas atau creativity. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuai ide yang baru diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Contohnya, drum bisa diubah fungsinya dengan kreativitas, misalnya dengan menjadikannya bangku cantik di ruang tamu. Tentu perlu proses kreatif di dalamnya, seperti melakukan pengecatan ulang, memberi ornamen cantik, hingga jadilah bangku yang indah. Tahap yang kedua yaitu pengarahan atau directing. Pengertian directing adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer seperti menginstruksi, membimbing, dan mengawasi kinerja pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Contohnya, sebuah perusahaan sudah menyusun perencanaan, membentuk struktur organisasi, memiliki sumber daya dan faktor produksi. Perusahaan itu tidak akan menghasilkan jika tidak menjalankan fungsi pengarahan. Tahapan yang ketiga, pendelegasian atau delegation. Delegation adalah perwakilan atau utusan untuk proses pendamaian dan penunjukan langsung mengirimnya ke salah satu wakil dari kelompok atau lembaga. Contohnya, pemberian wewenang kepala wilayah atau head to head dalam menjalankan pelayanan masyarakat serta untuk membuat produk hukum dalam wujud apapun sesuai dengan tujuan negara. Jadi, kantor pusat atau bupati mempunyai tanggung jawab untuk pelimpahan wewenang yang ada telah diperoleh untuk melakukan pelayanan masyarakat yang baik serta aturan yang sesuai. Tahap yang keempat, koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dengan berbagai tingkat kesukaran dengan cepat dan efisien dan penuh ketepatan, serta untuk mengontrol pergerakan tubuh dalam kerjasama dengan fungsi sensorik tubuh, misalnya menangkap bola, tangan, dan mata. Koordinasi. Contohnya, misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang manajer penjualan dengan pihak terkait dalam sebuah perusahaan, baik secara horizontal maupun vertikal. Seperti kita ketahui, manajer penjualan bertanggung jawab dalam proses penjualan produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Pada pelaksanaan tugasnya, manajer penjualan akan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Tahapan yang kelima yaitu kerjasama atau collaboration. Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja sama hingga tujuannya tercapai. Contohnya, dalam lingkungan masyarakat seringkali kita menemukan bentuk dari kerjasama, karena contoh dari kerjasama banyak sekali, seperti contoh misalnya dari kerjasama di antaranya yakni kerjasama dalam pembangunan, gotong royong, dan lainnya. Adapun kerjasama antar negara yakni kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama ini menyangkut dengan urusan ekonomi. Soal nomor 9. Salah satu kesuksesan seorang manajer didapat dari komunikasi. Apa kunci sukses seorang manajer secara interpersonal? Berikan penjelasannya secara singkat.
Keahlian interpersonal berkaitan dengan kecakapan dalam berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini termasuk memberikan instruksi, saran, dan umpan balik, serta mendengarkan masukan, pendapat, dan keluhan dari karyawan. Soal nomor 10. Apa pengertian dari controlling dan bagaimana langkah dari controlling dengan penjelasan yang singkat? Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menetapkan standar atau establishing standards. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari suatu unit kerja, departemen ataupun organisasi secara keseluruhan. Tahap yang kedua yaitu mengukur kinerja atau performance measurement. Langkah kedua dalam fungsi pengendalian manajemen adalah mengukur kinerja. Manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit atau satuan ataupun kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Tahap yang ketiga yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan atau comparison of actual and standard performance. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan merupakan langkah yang sangat penting. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Langkah yang keempat yaitu mengambil tindakan koreksi atau perbaikan, taking correction action. Begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun, jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas yang dapat diterima, maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, itu dia jawaban tugas akhir materi saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.